ke pemaparan materi. Kepada Pak Randy disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin Bu, mewakili Bapak Anton Nurholis, Bapak Kepala Balai yang berhubung hari ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi diwakilkan kepada saya. Salam kenal, saya Randy Noviarman Paba dari UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Oke, asal saya sih dari Palembang, sebenarnya Bu, dari Sumatera Selatan. Kebetulan ditugaskan untuk di Jawa Barat. Terima kasih, mungkin itu Bu. Perkenalan singkatnya. Ya, baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Randy dan selamat datang Pak Randy. Selamat bergabung bersama kita hari ini tentunya. Ya, baik Bapak Ibu, nanti kita akan membahas mengenal keunikan dan cita rasa kopi oneng. Dalam hal ini tentunya akan diisi oleh Pak Randy sebagai pemateri kita hari ini. Untuk waktu kurang lebih pemaparan materi 1 jam, kira-kira cukup Pak Randy. Cukup Bu, kalau kita optimalkan. Ya, ya baik agar nanti diskusi kita lebih panjang ya Pak ya. Insya Allah Bu. Oke, baik. Mungkin dari itu kepada Pak Randy saya silakan. Izin share screen Bu ya. Tapi minta hostnya dulu. Toko host Bu. Ya, baik. Sebentar Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili dari Bapak Anton Nurholis, selaku Kepala Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Kami akan menyampaikan mengenai keunggulan, melirik keunggulan varietas kopi kuning Jawa Barat. Mungkin bisa di next slide ya. Oke. Nah, sebelumnya kita perkenalkan dulu asal-usul kopi kuning Jawa Barat itu kopi kuning ini merupakan salah satu varietas kopi Arabica yang memiliki ciri khas buah berwarna kuning saat matang. Berbeda dengan varietas umum yang biasanya cerinya itu berwarna merah. Kopi ini sebenarnya berasal dari introduce dia Bapak Ibu dari Amerika, yang lebih dikenal dengan Yellow Bourbon atau Yellow Cartura ya pada tahun 2022 dibawa langsung dari Brazil oleh pimpinan perkebunan teh yang milik PT Bumi Prada, lokasinya di Garut, Jawa Barat. Nah, pada tahun 2015 dilakukan eksplorasi di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, dan 2015-2017 itu kita bekerja sama dengan Puslid Koka dari Jember dan Balai Pengkajian Teknologi Perkebunan dari Jawa Barat atau saat ini dengan Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan. Kita lakukan proses seleksi untuk menjadi varietas unggul ya sehingga bisa diedarkan secara nasional. 2017 didaftarkan dengan nama varietas Aheran GRT KN sebenarnya, dan 2018 sampai 2022 tuh dilepas sebagai varietas yang sudah diresmikan dengan SK pelepasan di tahun 2022. Dan pada tahun 2025 kemarin kami Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan telah mempunyai kebun sumber benih atau kebun induk kopi kuning ini yang telah ditetapkan di tahun 2025. Ada dua, yaitu kopi kebun penjenis dan kopi kuning untuk kebun induknya. Next slide, Bu. Ini tanda daftar varietas kopi kuning yang telah didaftarkan pada tahun 2017, tepatnya di bulan Februari, dengan nama varietas Aheran Garut KN, GRTKN. Lanjut, Bu. Ini SK pelepasannya. Selanjutnya, Bu. Nah, keunggulan
keunggulan varietas kopi kuning sendiri berdasarkan SCAA, kita memiliki di kopi kuning ini di skor 87,75 dengan aromanya floral, karamel, dan brown sugar lah rasanya. Produktivitas rata-rata per tahunnya itu berdasarkan hasil data produksi lebih kurang 2,79 ton per hektar per tahun dengan maksimal itu sampai 4,2 ton. Salah satu keunggulannya dibandingkan dengan varietas yang lain, kopi ini adalah tahan daun dan serangan TBKO. Mutu fisik buahnya itu sangat baik, sangat besar, dan kecacatan itu kurang dari 10%. Lanjut, Bu. Nah, ini kalau dibandingkan dengan tiga varietas yang mungkin cukup familiar lah yang ada di Indonesia saat ini adalah kopi Sigara Rutang dan S795. Kebetulan Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan Jawa Barat ini punya dua kebun sumber benih, yaitu kopi kuning, kita lokasinya ada di kebun dinas Cisarunggah, berada di Garut, dan S795. Mungkin untuk kopi kuning dan S795 ini menjadi satu-satunya yang masih berproduksi di Indonesia. Nah, yang saat ini satu-satunya adanya itu di kebun milik Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan di Jawa Barat. Nah, kopi kuning dan sigara rutang dan S795 itu dapat dilihat perbandingan di tabel yang terlampir lebih unggul di warna buah karena beda dari yang lain. Kalau sigara rutang dan S795 lebih ke warna merah, sedangkan kopi kuning ya cerinya berwarna kuning. Untuk skor cita rasanya berdasarkan SCAA tadi, kopi kuning memiliki skor yang paling tinggi yaitu 80,75. Rata-rata produksinya juga lebih tinggi dibandingkan sigara rotang dan S795. Ketahanan OPT-nya cukup lebih tahan dibandingkan sigara rotang dan S795. Sedangkan stabilitas hasil saat ini yang paling baik produksinya dibandingkan sigara rutang yang mungkin di tren sekarang di 2025 atau 2026 nih untuk potensi hasilnya lebih agak kurang stabil di tahun ini. Lanjut, Bu. Nah, deskripsi varietasnya mungkin lebih detail nanti bisa kita share nanti materinya. Ya paling yang jelas mencirikannya itu di warna ya, warna cerinya sama di besar ukuran dari cerinya sendiri. Baik, saya dulu. Oke, kopi kuning ini kan lebih kepada kopi Arabica ya Pak, ya Bapak Ibu, yang lebih cocok di elevasi 1800 sampai 1500 mdpl. Namun optimalnya mdpl-nya di 1000 mdpl. Iklimnya lebih iklim basah atau tipenya Asanasi menurut Smith dan Ferguson. Ini foto-foto waktu kita coba eksplorasi dan penetapan kebun penjenis kemarin bersama pemulia dan dari Virgin. Lanjut, Bu. Nah, ini foto salah satu tahapan kita kemarin untuk penetapan kebun penjenisnya yang saat ini sudah ditetapkan berdasarkan SK penetapan. Kita mempunyai 40 pohon penjenis yang telah kita satukan di satu lokasi di kebun dinas Sarongga, yang nanti potensi dari kebun penjenis itu interestnya atau stake rate-nya untuk pembangunan kebun sumber benih. Di selain itu kita juga punya kebun induk kopi kuning seluas 1 hektar yang saat ini telah ditetapkan dan telah berproduksi berdasarkan SK penetapan kemarin dari luasan 1 hektar itu baru bisa ditetapkan seluas 0,25 hektar dengan potensi sementara lebih kurang di 56.000 benih di tahun 2025. Lanjut, Bu. Ini kita next saja udah presentasinya. Nah, iya, yang atas itu. Mungkin bisa Oh, share screen nggak Bu dari saya, Bu ya? Ada materi yang sedikit lain ya, sedikit berbeda. Bu Dewi.
mungkin kita bisanya. Nah, bentar. Oke, izin udah tampil Bapak Ibu. Nah, kita balik terhadap kenapa benih itu penting. Benih ini adalah awal dari segala rantai dalam bisnis usaha kopi. Tanaman yang unggul berdasarkan dari benih yang unggul dan bermutu. Benih yang unggul bermutu akan menghasilkan produksi dan produktivitas yang bagus. Benih yang unggul bermutu juga berpengaruh terhadap cita rasa kopi sendiri. Nah, dan akhirnya pada ekonomi dari petani itu sendiri. Kita akan next. Nah, ini. Nah, oke. Nah, kalau dari peran strategis UPTD Balai Pengembangan dan Produksi Perkebunan Jawa Barat, yaitu sebagai fasilitator pemulihan terhadap pelepasan varietas lokal, penyedia benih dan sumber benih, baik benih penjenis, benih sebar, koordinator pembangunan kebun induk atau kebun sumber benih, dan pemberdayaan terhadap petani dan penyuluh melalui pelatihan teknisnya. Oke. Nah, ini yang kita lakukan kemarin di kebun dinas Cisarungga, kita bangun kebun sumber benih kopi atau kebun induknya, kita panen, selanjutnya proses pengolahan pasca panen, sortase, pengeringan, sortase 2 pemilihan benih, pengambilan uji mutu benih, dan packing benih, serta penyimpanan benih yang selanjutnya dari benih yang kita hasilkan, itu kita edarkan terhadap pemesan benih, baik ini penangkar benih, penangkar mandiri, penangkar melalui instansi, selanjutnya diedarkan dan dilakukan proses pembenihan melalui pengisian polybag, makan polybag, pembenihan, sampai nanti benihnya siap untuk disertifikasi dan diedarkan. Nah, Balai Pengembangan dan Produksi Benih sendiri mempunyai tantangan nih, bahwa kebun sumber benih yang kita miliki masih minim, belum meratanya akses benih unggul baik dari kita maupun dari masyarakat maupun petani, serta keterbatasan nih terhadap pemulia dan teknisi benih. Dalam pengembangan produksi benih ini sendiri, tantangannya itu solusi yang kita tawarkan itu perluasan kebun induk dan sinergi antara kita dan pemulia yang ada baik di Pusdikkoka, di Dirjen maupun di Pemda setempat. Nah, kata-kata terakhir yang dapat disampaikan dalam paparan ini, kopi yang hebat bermula dari benih yang tepat. Investasi pada benih unggul adalah langkah awal menuju kejayaan kopi Nusantara. Yang jelas terhadap kopi kuning ini mungkin dapat disampaikan bahwa di Indonesia varietasnya mungkin yang baru diresmikan adalah kopi kuning yang berasal dari Jawa Barat dengan yang dikenal dengan nama AHRN GT, AHRN GRTKN, dan Jawa Barat masih masih sebagai satu-satunya yang memiliki kebun sumber benih kopi kuning di Indonesia yang telah ditetapkan baik untuk kebun penjenisnya maupun kebun induknya. Sehingga kopi kuning yang dapat kita hasilkan dapat dinikmati baik secara untuk kebun sumber benihnya maupun untuk produksinya. Ya mungkin itu Bapak Ibu terkait dengan paparan pada hari ini. Mungkin lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih kepada Bu Dewi yang telah memberikan waktu dan tempatnya. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Bapak Randy. Mohon maaf sebelumnya, sepertinya moderator kita lagi ada masalah ya. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau dapat langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom ya, Bapak Ibu sekalian. Izin Bapak ada yang bertanya. Saya izin Pak, membacakan pertanyaannya ya Pak. Pak Randy, mana, kopi mana, kuning ini kalau ditanam di dataran 900 dpl apakah cocok? secara umum untuk kopi kuning ini termasuk kopi Arabica, Bu. Pak Ade ya. Dari kopi Arabica kan MDPL-nya itu minimal di 800 sampai dengan 1.500. Namun untuk menghasilkan produksi yang optimal, lebih baiknya ditanam di MDPL yang minimalnya di 1.000, Pak. 1.000 mdpl. Namun di dataran yang 900 mdpl masih terbilang cocok lah untuk ditanam, untuk dikembangkan, untuk ditanam untuk ditanam kopi kuningnya, Pak. Karena rata-rata di daerah Garut kita kemarin yang kita pas eksplorasi awal itu dan kita bangun kebun induk ini ketinggiannya di antara 1.000 sampai 1.200 kemarin, Pak. Baik, apa cukup kelas Bapak Ade Hidayat? Jelas, Bu. Mengapa? Numpang tanya Ibu. Iya Bapak silahkan. Pak Randy, terima kasih. Eh, saya belum pernah lihat di pasar ya, di gede-gede kopi. Ini apakah mungkin karena belum banyak? Dan kedua, dari tadi yang produktivitasnya sangat tinggi begitu, itu sudah diuji di kira-kira berapa banyak hektar ya? Dan selain di Jawa Barat, apakah ada di Sumatera atau di Bali atau di daerah-daerah lain? Kira-kira apa tantangannya, Pak? Izin menjawab Pak Depari ya. Memang untuk kopi kuning sendiri ini kan belum belum familiar lah. Kita pun baru dilepas sebagai varietas pun baru di tahun 2022 kemarin dan kita baru selesai pembangunan dan penetapan kebun induknya untuk penghasilan benihnya di tahun 2025 kemarin dan baru berproduksi itu masih di angka 55.000 butir benih, Pak. Jadi memang belum sempat diedarkan ke beberapa lokasi terutama di luar Jawa Barat. Nah, saat ini peredaran luas sendiri di Jawa Barat tuh masih di daerah Cikajang, Pak. Khususnya di Cikajang atau di Kabupaten Garut lah pada khususnya. Namun kalau di luar Jawa Barat sendiri sudah ada kemarin sempat yang menyampaikan ini ada varietas kopi kuning, namun mungkin itu yang belum diresmikan dan didaftar sebagai varietas, terutama di daerah Jawa Timur kemarin sudah ada. Kalau untuk di Sumatera sendiri belum pernah dengar apa ya sudah masuk belum terhadap kopi kuning ini sendiri. Nah,
lanjut ke mana ke pertanyaannya Pak Teddy. Untuk harga kopi kuning dengan kopi Arabica lainnya, terutama untuk keluaran hasil produksi Balai dan Pengembangan Produksi Benih Perkebunan, kita punya kedua kebun sumber benih. Yang pertama itu kebun sumber benih S795 dan satu lagi kopi kuning. Mungkin secara harga akan ada perbedaan, tapi besarannya belum ditentukan, Pak ya. Kita masih menimbang apakah harganya akan lebih tinggi dari S795 karena memang secara stok benihnya sendiri akan terbatas nih Pak. Kita untuk stok benihnya masih terbatas di 55.000. Sedangkan untuk kopi S795 sendiri di tahun 2026 ini potensinya kita cukup tinggi di 2 juta. Mungkin secara hukum ekonomi kan berlaku ya Pak, stok minimal harga naik ya harga tinggi ya Pak ya. Mungkin itu untuk Pak Teddy. Kalau untuk Pak Aje Depari sendiri, tadi yang terkait dengan pengembangan di luar Jawa Barat mungkin belum ada Pak untuk saat ini Pak. Masih terbatas di lingkup Jawa Barat dan khususnya di wilayah Kabupaten Garut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Randy atas jawabannya. Mungkin Bapak Ibu yang ingin langsung berdiskusi dengan Bapak Randy boleh diaktifkan mikrofonnya atau bisa menulis pertanyaan di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Dikit lagi Pak Randy, untuk cita rasa bisa dibedakan nggak Pak antara semi wash, full wash ataupun kemudian di roastingnya itu eh, level dari darkness-nya gitu Pak? Secara cita rasa bisa Pak, tapi kemarin pada saat uji cita rasa itu kemarin kita baru dilakukan di satu apa namanya satu proses Pak untuk cita rasanya sendiri yang ada di tabel perbandingan itu yang natural sepertinya Pak. Sedangkan untuk yang proses semi wash, full wash maupun yang lainnya belum kita laksanakan Pak. Karena memang kita kemarin fokusnya kan di produksi benih Pak ya. Oh, Indonesia ya. Mengapa Tata? Iya, Ren. Siap, Ren. Pak Randy, itu kan barangnya dari Brazil originalnya Pak ya. Dari produktivitas kita ada beda nggak sama mereka Pak? Dari standar yang di sana Pak, dari asalnya. Kalau dari introduksi memang di awalnya tuh 2002 memang dari Brasil Pak. Secara produktivitas lebih unggul di kita Pak dari dibandingkan di mana di Brasil sana Pak. Dan kopi Arabica sendiri yang terkait dengan kopi kuning ini jika dibandingkan dengan varietas yang sudah ada terutama yang di Jawa Barat S795 maupun yang Sigara Rutan hampir 2 kali lipat produksinya Pak. Baik, baik Pak. Itu tadi kalau untuk roastingan gimana Pak? Yang sesuai kalau natural gimana Pak? Nah, tadi Pak yang kita sampaikan kalau ini kan tabelnya tampil nggak Pak ya? Di Iya, Lusa ada. sini. Nah, ini kebetulan yang dilaksanakan dalam proses uji cobanya hanya hanya di satu proses saja Pak, di naturalnya Pak. Kalau yang untuk yang perbandingan antara proses lainnya full wash maupun yang lain belum dilaksanakan Pak. Maupun yang terkait dengan yang sudah roasting Pak ya, terutama di aftertaste nanti Pak ya. Nanti kita coba nanti kerjasama sama pihak yang bisa nanti untuk membantu kita
Mama menyediakan hasil apa namanya perbandingan nanti di skor cita rasanya Pak, baik antar prosesnya maupun antar nanti hasil dari roastingnya, baik itu yang light, yang medium maupun yang dark nanti Pak. Kita akan coba kerjasama sama bidang PPUP Pak, nanti kalau di bidang yang ada di Dinas Perkebunan Pak, kita minta bantu. Ya, sedikit tanya Pak. Itu untuk produktivitas 2,79 sampai 4,2 ton, itu berapa pokok per hektar Pak ya standarnya ya? Rata-rata di 1.600 sampai 2.000 2.000 Kopi? pohon per hektar Pak. Kapan udah 2.000 dikasih? batang per hektar ya Pak ya? Ya, Oh, oke. Berarti kerapatannya sekitar berapa itu? tiga kali Eh, 2,5, 3 kali 2,5 Pak. 3 kali 2,5 sistem pagar Pak ya? Iya betul Pak. Oh, baik, baik. Makasih Pak. Baik, saya izin membacakan pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom ya, Bapak Randy. Dari Bapak Widayanto, izin bertanya Pak Randy, jenis tanah apa yang sesuai untuk pengembangan kopi kuning? Kalau untuk jenis tanah yang cocok itu berdasarkan hasil kita kemarin eksplorasi maupun di anu, jenis tanah cocok tanah lotosol dan andosol Pak. Pak Widianto, untuk jenis tanahnya tanah andosol dan tanah latosol. Dan kopi kuning ini toleran terhadap naungan tegakan pinus dan agroforestry lainnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Randy. Mungkin sudah dapat membantu terjawab ya Bapak Widayanto. Saya izin membacakan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Chandra Kirana Jubir. Apakah penyedia sumber bibit ada di sekitar Jabodetabek, Bapak Randy? Kalau penyedia sumber bibit ada di Jawa Barat dan Jabodetabek lah. Jawa Barat pada umumnya banyak sekali, tapi yang untuk kopi kuning sendiri masih terbatas di Balai Pengembangan dan Produksi Benih Perkebunan Bu ya, Pak Chandra. Belum kita edarkan secara luas. Terkait dengan pertanyaan langsung Bu ya, izin Bu ya, dari Pak Muhadir Masyur, kopi kuning ini sudah ada uji coba di lahan gambut? Belum Pak, masih tadi terbatas tipe tanah yang terkait dengan latosol dan andosol tadi. Sedangkan untuk lahan gambut belum ada Pak, karena di Jawa Barat sendiri belum ketemu untuk belum Pak, masih di lahan andosol dan lahan atosol. Untuk gambut belum Pak. Mungkin menarik nanti kita coba nanti Pak di berkolaborasi di gambut ya banyak di Sumatera ya sama di Kalimantan ya Pak ya. Eh, Ketinggian berapa Pak ya MDPL-nya kalau di Riau? Tapi saya ingat saya rata-rata gambut di dataran rendah Pak ya. Tapi nggak tahu kalau di Bengkalis Riau apakah masuk MDPL-nya minimal di mana? Di 800 MDPL Pak.
Baik, Bapak Ibu sekalian, apa ada yang masih ingin ditanyakan? Boleh, silahkan tulis di kolom chat Zoom atau bisa langsung berdiskusi dengan Bapak Redi sekalian, Bapak Ibu. Izin bertanya sedikit, boleh? Boleh, Bapak, silahkan. Iya, terima kasih. Nama saya Tatan Stamijaya. Pak Randy, terkait dengan benih, mungkin untuk 2026 itu produksinya udah berapa butir, Pak Randy? Bisa bisa apa namanya? Kami bisa pesan nggak gitu? Terima kasih Pak Randy. Terima kasih Pak Tatan pertanyaannya. Untuk 2026 ini berdasarkan SK penetapan dan evaluasi taksasi pertama kemarin Pak, yang kita lakukan di tahun lalu itu di 55.000 Pak. Yang saat ini sebagian sudah kita dederkan untuk diproduksi sebagai benih siap tanam, sebagian masih proses sortase Pak untuk dilanjutkan uji mutu benih. Untuk pemesanan mungkin bisa Pak nanti bisa berkoordinasi Pak dengan Balai dan Produksi Balai Benih Pak. Ini nanti bisa berkoordinasi lah Pak untuk pemesanannya Pak. Siap-siap. Makasih Pak Randy. Lanjut Pak Randy. Siap Pak, terima kasih Pak. Kita di jalan Pak. Baik, ini ada yang resign, mungkin Bapak Muhadir Masrur, boleh silakan. Makasih Mbak, mohon maaf ini agak terlambat sebetulnya nih materinya Oke. tadi udah duluan disampaikan Pak Randy. Pak Randy salam kenal dari Pak Randy dari Dispun Jawa Barat ya. Siap Pak, selamat kenal Pak. Posisi di mana Pak di Jawa Baratnya? Di Bandung Pak, di Oh Sindang di Layap Bandung, Pak. Alhamdulillah. Saya duluan pernah lama juga bekerja di Dinas Perkebunan Kabupaten Pak di Bengkalis. Jadi gini Pak, kami dulu punya khas Liberica Pak, kopi Liberica. Jadi Liberica itu di daerah gambut dan bisa dikembangkan apa namanya tumpang sari dengan tanaman komoditas lokal. Terutama kalau kami kan daerah sini banyaknya kelapa, kelapa dengan sawit dan sagu. Nah saya terpikir tadi, Siap, Kak. ya Itu suara. bocor ya suara. Pak Randy, jadi saya terpikir, ini kalau Pak Randy punya komoditas unggulan kopi jenis ini ya mungkin bolehlah kita berbagi atau seri mungkin kita uji coba lahan ya mungkin skala skala uji coba lah mungkin kan tak banyak nih skala uji coba ya mudah-mudahan dengan adanya kita bisa berkolaborasi ini tentunya bisa kita ingin tahu agroklimat daripada suatu tumbuhan yang dikembangkan Pak Randy tadi mungkin di Jawa Barat bagus insya Allah di Riau juga bagus kan gitu jadi harapannya itu Pak kalau sebagai informasi juga tadi Pak Randy cat kalau DPL-nya Pak rata-rata sih, rata-rata untuk daerah kita kan daerah pulau nih Pak. Itu maksimal 8 Pak, 8 meter maksimal. Tadi kalau bayangan tadi sampai 800 meter mak ngeri juga nih saya agak itu juga. Tapi ya kita cobalah namanya kita kan manusia kan punya akal dan pikiran Pak. Mudah-mudahan kita dengan mencoba ya mencoba dan mencoba mudah-mudahan adalah menemukan caranya kan gitu. Ya mungkin itu Pak harapannya dan ininya terima kasih atensinya dan terima kasih untuk Agama Institut yang memberikan kesempatan kepada saya. Demikian aja Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhadir. Nanti coba kita sampaikan ke pimpinan. Sama kebetulan kan kita terkait dengan kopi kuning ini masih sering koordinasi sama pemulia yang dari Pusat Koka. Nanti kita coba sharing idenya lah. Seperti apa nanti tanggapan dan masukan dari pemulia maupun dari pimpinan. Karena memang untuk kopi Arabica sendiri, Pak, ini kan kopi kuning kan termasuk kopi Arabica. Secara optimal itu nanti produksi dan produktivitasnya itu berada di ketinggian itu di 800 mdpl-nya. Nah, kalau rata-rata di Sumatera kan kebetulan saya ini orang Sumatera, Pak, Palembang, Pak. Nah, Berarti wong kita iya, galau. om kita, Pak. Nah, kalau lahan gambut itu kan rata-rata kan di dataran rendah nih. Iya, oke. Sebenarnya bisa-bisa saja ditanam, mau tanam di dataran rendah, dataran tinggi. Tapi kan akan Produktivitasnya ya. Ya. produktivitasnya mungkin rendah Pak, Oke, oke. terlalu besar nanti cost produksinya, tapi hasil produksinya rendah. Tapi nanti coba kami koordinasikan sama pemulia, mungkin ada masukan kan ide-ide bagus juga. Oke. Kalaupun ternyata nanti kopi kuning ini sendiri, oh ternyata potensi juga dikembangkan di dataran rendah, kenapa enggak kan? Ya, oke.
Nanti kita info lah kontak-kontak nanti Pak. Oke. Kalau Ya, boleh Pak nanti share juga Pak yang bisa dihubungi Pak. Ya mungkin Pak Randy lah sebagai ininya narah hubungnya lah. Atau siap-siap Pak. siapa? Nanti Nah, kita share kontaknya Pak. oke, makasih Pak Randy. Ya Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, apa yang masih ada yang ingin ditanyakan? Mohon izin Bapak Ibu sekalian, jika ingin ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung kirim pertanyaannya di kolom chat Zoom atau bisa langsung berdiskusi dengan Bapak Randy-nya langsung. Mau nanya sedikit lagi Pak Rian, Lanjut Pak. apakah apakah ini sudah ditetapkan sebagai varietas unggul nasional ya? Jadi maksud saya apakah sama sudah setara dengan Ateng atau yang lain-lainnya gitu Pak? Sudah Pak. Untuk varietas kopi kuning ini sudah ditetapkan Pak secara nasional Pak. SK penetapannya tahun 2022 Pak diterbitkan Pak. Jadi bisa setara Ateng, setara Gayo Pak. S795. Baik Pak, makasih Pak.
Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita kasih waktu 5 menit lagi ya Bapak Ibu sekalian untuk sesi diskusi ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, mohon izin karena keterbatasan waktu ya, sesi diskusi pada hari ini kita cukupkan. Bagi yang masih ingin berdiskusi lebih lanjut dapat bergabung melalui grup WhatsApp yang linknya sudah tersedia di kolom chat Zoom ya, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita akan memasuki sesi uh, closing statement. Sebelumnya kita mengakhiri acara, kami persilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan closing statement kepada Bapak Randy. Kami persilahkan. Untuk closing statementnya mungkin mengutip tadi quote dari Bapak Kepala Balai yang yang pernah disampaikan pada slide terakhir itu, kopi yang hebat itu bermula dari benih yang tepat. Investasi pada benih unggul itu adalah langkah awal menuju kejayaan kopi Nusantara. Sehingga jika ingin produksi dan hasilnya bagus, gunakanlah kopi yang benar-benar unggul, memiliki kekhasan, keunikan, bersertifikat dan bermutu. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Randy atas closing statement-nya. Kami mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi absensi melalui link yang telah disediakan guna mendapatkan sertifikat. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi bersama. Dimohon Bapak Ibu sekalian untuk yang berkenan menyalakan kamera, boleh dinyalakan kameranya. Kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, baik. Mohon izin untuk slide pertama. Satu, dua, tiga. Untuk slide kedua. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian.
Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa ya, kita telah sampai di penghujung acara Coffee and Coffee pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Randy sebagai narasumber serta seluruh peserta yang telah berpartisipasi dengan penuh antusias. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat, memberikan wawasan baru serta inspirasi ya bagi kita semua. Saya Dewi Nurlintan selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.